Puji nama Tuhan, selamat pagi. Kita kembali dalam program kita membaca Alkitab setiap hari. Mari Bapak Ibu ikuti terus pembacaan Alkitab kita, supaya kita boleh dituntun oleh firman-Nya. Sebelum kita masuk dalam renungan kita hari ini, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat hari ini, hari yang indah bagi kami. Kami boleh kembali bertemu dalam program kami hari ini membaca Alkitab setiap hari. Dan renungan kami hari ini kiranya Roh Kudus yang memimpin kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, hari ini kita masuk dalam episode 20 Januari. Tema kita hari ini, melihat dengan mata iman. Melihat dengan mata iman. Saya baca dalam kitab Kejadian pasal yang ke-48 ayat 3 sampai ayat yang ke-5. Demikian firman Tuhan. Berkatalah Yakub kepada Yusuf, Allah yang Maha Kuasa telah menampakkan diri kepadaku di Luz, di tanah Kanaan, dan memberkati aku, serta berfirman kepadaku, akulah yang membuat engkau beranak cucu, dan akulah yang membuat engkau bertambah banyak dan menjadi sekumpulan bangsa-bangsa. Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu untuk menjadi miliknya sampai selama-lamanya. Maka sekarang kedua anakmu yang lahir bagimu di tanah Mesir, sebelum aku datang kepadamu ke Mesir, akulah yang empunya mereka, akulah yang empunya Efraim dan Manasye, sama seperti Ruben dan Simeon. Saudara yang kasih Tuhan, di dalam pasal ini kita membaca, adapun mata Israel atau mata Yakub sudah kabur karena usia, tetapi mata imannya masih sangat jelas melihat rencana Allah bahwa mereka akan satu saat akan kembali ke negerinya tanah Kanaan. Dan tindakan yang dilakukan oleh Yakub pun kita membaca di sini, saudara, adalah berdasarkan dorongan imannya, bukan karena dorongan emosinya, saudara. Sehingga dia memberkati kedua anak Yusuf, sama seperti anak kandungnya Ruben dan Simeon. Jadi anak Yusuf ini diangkat menjadi anak Yakub, atau nama Yakub lainnya adalah nama Israel. Karena apa, saudara? Sebelum Yakub berangkat ke Mesir, Allah telah menunjukkan diri atau menampakkan diri kepada Yakub dalam mimpi. Jangan kamu takut ke Mesir, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Dan Allah memberikan tanah Kanaan menjadi milik keturunan Yakub selama-lamanya. Hal itu diberitahukan di dalam mimpi, dan dia beriman kepada Tuhan bahwa itu adalah mimpi dari Tuhan dan itu akan terjadi. Inilah dasar dari tindakan Yakub mengangkat kedua anak Yusuf, yaitu Efraim dan Manasye, menjadi anak kandungnya, sama seperti Ruben dan Simeon. Jadi keturunan Yusuf, Efraim dan Manasye mendapat warisan yang sama dengan saudara-saudara Yusuf. Adapun anak-anak Yakub ada 12 dan mendapat warisan di tanah Kanaan ada 12 suku, kecuali Lewi, karena Lewi memang dihususkan untuk melayani Tuhan. Yakub memberikan kemurahan khusus kepada Yusuf, karena juga memang Yusuf berbuat baik kepada ayahnya, lebih daripada saudara-saudara yang lain. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, dari kisah ini saya bagikan 3 poin bagi kita. Yang pertama, saudara, iman membuat kita bisa melihat dengan jelas rencana Allah bagi kita. Iman membuat kita bisa melihat dengan jelas rencana Allah bagi kita, saudaraku. Ibrani 11 ayat yang ke-6 mengatakan, tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Jadi kalau kita tidak beriman kepada Tuhan, kita tidak percaya kepada Tuhan, dan mungkin kita berkenan. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Kita harus percaya, kita beriman bahwa Allah akan memberi upah kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Amin, saudaraku. Iman membuat kita bisa melihat dengan jelas rencana Allah bagi kita.
Saudaraku yang kasih Tuhan, kita juga berharap ada kemurahan khusus bagi kita. Ada kemurahan khusus bagi kita. Kita boleh beriman, melihat dengan iman bahwa ada kemurahan khusus bagi kita. Saudaraku yang kasih Tuhan, kemurahan hati Yusuf mengampuni saudara-saudaranya dan kebaikan hatinya kepada ayahnya Yakub telah membuatnya mendapat kemurahan khusus juga dari ayahnya. Matius pasal yang kelima ayat yang ke-7 mengatakan, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Saudara yang kasih Tuhan, orang beriman pasti punya dampak, hatinya ada kemurahan. Kemurahan terhadap keluarga, kemurahan kepada saudara-saudara seiman. Saudara yang kasih Tuhan, Yusuf bukan anak yang sulung, tetapi menjadi yang utama di dalam keluarga mereka, saudara. Yusuf itu sebetulnya bukan anak yang sulung, saudaraku ya. Saya perhatikan di dalam keluarga, saya coba lihat beberapa keluarga yang ada beberapa anak. Saya melihat orang-orang, anak-anak yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Mereka menjadi orang yang utama di dalam keluarga itu. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, kalau kita dekat dengan Tuhan, kita di dalam keluarga kita dekat dengan Tuhan. Saya melihat hal itu, dia menjadi yang utama di dalam keluarga itu. Yusuf juga dalam pasal ini kita melihat, dia menjadi orang yang utama di dalam keluarga mereka. Padahal saudara, dia bukan anak sulung. Yakobus 1 ayat 8 mengatakan, atas kehendaknya sendiri ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Dalam tingkat tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Jadi saudara yang kasih Tuhan, ketika kita beriman kepada Yesus, maka ada kemurahan, kita menjadi anak sulung di kasih. Haleluya. Melihat dengan mata iman. Demikian renungan kita hari ini, kiranya memberkati kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat renungan hari ini. Kami bersyukur untuk firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati iman kami, sehingga kami boleh melihat dengan mata iman, dan bukan dengan emosi kami, bukan dengan kekuatan kami. Terpujilah Allah, firman Tuhan memberkati kami hari ini. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita. Amin. Haleluya.